Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, senang pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam program Renungan Pagi GPDI Sekina Bumi Serpong Damai. Dan mari kita akan langsung melihat Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Katakan amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai iman dan perbuatan. Kita melihat bersama bahwa di dalam Yosua pasal yang ke-6 ini ayat yang ke-17 bahwa Alkitab berkata dari perkataan Yosua, Yeriko bersama dengan penduduk yang ada, semua yang ada di kota itu akan dimusnahkan. Tetapi hanya Rahab dan semua yang ada di dalam rumahnya itu akan diselamatkan. Siapakah Rahab itu? Alkitab berkata bahwa ayat yang ke-17 ini langsung menulis bahwa Rahab ini dia adalah perempuan sundal. Atau pekerjaannya adalah dia menjual dirinya. Ya, dengan kata lain bahwa Rahab bukan wanita yang baik. Rahab dia senantiasa tidur dengan begitu banyak laki-laki yang bukan notabene-nya adalah suaminya sendiri. Tetapi adalah laki-laki dari siapa saja yang datang di rumahnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat indah dan luar biasa bahwa firman Tuhan berkata, kalau sampai bangsa ini Israel bisa masuk ke kota Yeriko, ingat yang hanya bisa diselamatkan yaitu Rahab dan seluruh isi rumahnya. Kenapa? Jadi pertanyaan sekarang, Rahab itu dikhususkan. Kenapa Rahab itu dia boleh diselamatkan? Bahkan semua orang yang ada di dalam rumahnya itu bisa selamat. Alasan yang pertama kita buka di dalam kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 kita melihat di sana Alkitab berkata ayat yang ke-31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Perhatikan bersama bahwa Rahab perempuan yang tidak baik ternyata dia boleh diselamatkan. Karena ternyata Rahab ini dia memiliki iman. Jadi pertanyaan sekarang, dari mana Rahab memiliki iman itu? Kalau saudara bandingkan di dalam kitab Yosua pasal yang kedua mulai ayat yang ke-9. Bahwa sebelum dua pengintai itu masuk ke kota Yeriko dan diselamatkan oleh Rahab. Seluruh kota Yeriko, masyarakat yang ada di kota Yeriko, bahkan Rahab sendiri sudah mendengar mengenai kebesaran, kedahsyatan Allah yang Israel sembah dan layani. Saudara, Roma berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu Rahab mendengarkan kebesaran, kuasa, dahsyatnya bagaimana Allah menolong Israel. Menyertai mereka di padang gurun, membuka laut teberau sehingga Israel bisa berjalan. Orang-orang Israel bisa berjalan, mereka boleh melihat kemenangan, mereka boleh melihat pembelaan Tuhan. Ini yang membuat di mana iman Rahab itu muncul. Sehingga Rahab dia berani berkata bahwa kedahsyatan nama Allahmu membuat kami negeri Yeriko itu begitu gentar. Dan Rahab sampai berkata bahwa negeri ini bahwa sudah diserahkan kepada Israel. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Rahab perempuan pelacur. Tetapi ternyata dia boleh diselamatkan. Rahab
bahkan Alkitab berkata dia boleh masuk di dalam silsilah daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena kita tahu bersama di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang kelima, bahwa di situ ada tertulis nama Rahab di sana. Alkitab menulis dengan jelas bahwa Salmon memperanakan Boas yang adalah suami daripada Rut. Itu Boas anak daripada Rahab sendiri. Kemudian turun ya. Alkitab menulis dalam Matius pasal yang kelima bahwa setelah Boas dia menikah dengan Rut, maka mereka melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai, dan Isai dia melahirkan yaitu Daud, dan seterusnya. Lihat bahwa Rahab dia namanya tetap masyhur, namanya masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus. Padahal dia bukan orang Israel, dia penduduk Yeriko. Karena apa? Dia memiliki iman yang luar biasa terhadap Allahnya Israel. Yang kedua, bahwa ternyata ayat pokok yang kita baca, Rahab itu boleh diselamatkan. Karena di dalam kitab Yakobus, kalau kita lihat di sana, pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Ayat 25, Alkitab berkata, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Katakan amin. Bapak Ibu, lihat luar biasa bahwa ternyata iman harus disertai dengan perbuatan. Ini yang ditunjukkan oleh Rahab. Dia percaya akan dahsyatnya kuasa Allah Israel. Dia juga melakukan setiap apa yang dipesankan kepadanya. Maka Alkitab berkata bahwa Rahab boleh selamat. Bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kita menghafal begitu banyak ayat firman Tuhan. Kita senang untuk memperkatakan firman Tuhan. Itu bagus, itu baik. Tetapi alangkah indahnya juga di mana kita didapati oleh Tuhan. Kita senantiasa menjadi pribadi yang senang dan mau untuk melakukan akan setiap apa yang Tuhan katakan. Perbuatan yang luar biasa yang dibuat oleh Rahab. Bahwa dia bisa menyembunyikan dua pengintai dari Israel. Dia pun perbuatan yang indah dan luar biasa yang baik. Dia bisa menyelamatkan keluarganya, sanak familinya. Dan mereka bisa tinggal damai di kota itu bersama dengan orang Israel tanpa ada gangguan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun Anda. Tuhan gak melihat latar belakang hidupmu. Apakah engkau pekerjaannya pernah seperti Rahab atau lebih bejat dari itu atau beda-beda tipis. Tetapi hal kalau engkau ingin dibenarkan dan engkau mau masuk di dalam buku kehidupan kekal daripada Tuhan. Miliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan senantiasa mau melakukan setiap apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua di hari yang baru ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Hari yang baru yang Tuhan berikan, kami boleh memulai dengan kami merenungkan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan itu mendatangkan iman, kekuatan bagi kami. Tetapi firman Tuhan itu juga boleh kami lakukan di dalam keberadaan kehidupan kami setiap hari. Dan Tuhan sertai buat berhasil yang apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan lindungi jaga kami senantiasa. Karena kami mengandalkan Tuhan, kami akan aman dalam lindungan Tuhan. Kami bersyukur sambut hari yang baru ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.